Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hidayat di sini, teman-teman. Di sini saya ingin mengulas mengenai keajaiban suatu pola pikir atau suatu imajinasi atau suatu mimpi, atau itu biasa disebut dengan angan-angan atau cita-cita. Kenapa sebagai manusia biasa kita diberi daya kekuatan pikiran untuk merancang suatu hal yang sifatnya itu menurut kita belum realistis. Tapi perlu diketahui teman-teman bahwa dunia ini kan biasa disebut dengan alam fana atau alam yang dimana semua yang ada di dunia ini adalah tempat untuk bersenda gurau, tempat untuk guyon, tempat untuk bercanda. Lalu di mana tempat kehidupan sesungguhnya? Tempat kehidupan sesungguhnya seperti yang kita ketahui kan adalah alam akhirat. Maka yang perlu kita kejar di sini adalah alam akhirat. Meskipun di dalam dunia ini nanti ada yang namanya takdir yang telah diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada takdir baik dan takdir buruk, di mana keduanya ini setiap manusia itu pasti akan mengalaminya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Contohnya sederhana, teman-teman. Misalnya teman-teman sengaja mencari suatu problem, misalnya hutang, itu bisa saja terjadi karena kehendak teman-teman atau di luar kehendak teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman berhutang untuk membeli misalnya rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya, itu kan setengah kita sengaja. Tapi yang tidak kita sengaja misalnya karena orang lain berhutang, misalnya orang tua kita, lalu kita ingin melunasinya dengan mengambil hutang karena kita mengambil hutang dengan bunga yang ringan misalnya, itu bisa saja terjadi. Atau karena mungkin ada saudara kita, semoga di sini kita tidak mengalaminya ya, saudara kita atau siapapun itu yang kerabat dekat dengan kita itu mengalami suatu problem dan kita harus menyelesaikannya dengan cara berhutang atau mengambil pinjaman. Ini bisa saja terjadi, atau mungkin bisa saja karena suatu kasus dan lain sebagainya. Ini di dalam takdir Allah itu mempunyai kehendaknya tersendiri. Bisa itu karena teman-teman sendiri atau memang karena keterlibatan teman-teman dengan orang lain. Itu bisa saja. Yang saya ingin fokuskan bahas di sini adalah bukan masalah problem ini, teman-teman. Tapi gimana pola pikir kita ketika kita mau untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Istilah Jawanya adalah semeleh, istilah Arabnya adalah mengikhlaskan. Maka Tuhan akan meluluskan teman-teman pada fase di mana teman-teman mengalami suatu problema tersebut. Bukankah kalau kita mengalami suatu kejadian itu akan ada hikmah yang bisa kita petik di kemudian hari? Itu adalah suatu fase sebagai ujian kita. Yang bisa menolong siapa? Yang bisa menolong adalah diri teman-teman semua. Orang lain di luar teman-teman, entah itu disebut kiai, entah itu disebut ustadz, entah itu disebut dukun, entah itu disebut orang pintar dan lain sebagainya, itu hanya sebagai wasilah saja. Mereka sebagai pendobrak, mereka sebagai pembuka pintu. Setelah pintu itu terbuka, teman-teman yang meneruskan perjalanan teman-teman sendiri. Misalnya ada suatu fenomena, misalnya kasus perceraian. Itu kan teman-teman sedang diuji dalam problema rumah tangga. Selanjutnya adalah teman-teman yang mengambil keputusan. Sanggup enggak untuk menjalani semua ini? Kalau teman-teman berpikirnya hanya dunia, nafsu, itu pasti tidak sanggup jika teman-teman menjalani suatu ujian atau cobaan atau problematika. Tapi teman-teman kalau tujuannya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin ini adalah suatu bagian dari takdir yang harus aku jalani,
Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik, mengikhlaskan dan menyabarkan diriku dalam menjalani suatu kejadian ini. Pasti teman-teman bisa melewatinya. Dan jangan lupa teman-teman, introspeksi diri. Bahkan banyak orang yang saya temui itu mereka memiliki masalah yang mungkin bagi kita sendiri itu sangat luar biasa. Ada yang memiliki hutang miliaran, bahkan ada yang triliunan. Tapi mereka bisa melewati fase di mana mereka diuji seperti ini. Mungkin ada yang bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Yang perlu teman-teman sadari bahwa ini adalah mental, sikap, dan kepositifan thinking kita terhadap ujian yang diberikan oleh Tuhan. Jangan cepat menyerah teman-teman. Karena ketika kita menyerah, maka kita akan diuji oleh Allah dalam hal yang sama, mungkin lebih berat dalam pandangan teman-teman semua. Tapi kalau kita mampu menjalani semua itu, maka kita akan berhasil menjalaninya. Kembali lagi ke angan-angan tadi. Kalau kita sudah berangan-angan, maka selanjutnya adalah apa? Kita pasrahkan, kita sabar, kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan porsi kita atau sesuai dengan apa yang kita mampu. Kalau kita sudah menjalannya dengan ikhlas, insya Allah semua yang teman-teman impikan akan segera tercapai. Tapi harapan saya ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, jaga mulut. Jangan biarkan mulut kita ini menghardik, mencela, menghina diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, jangan dengarkan suatu perkataan atau celotehan atau hinaan yang sifatnya itu negatif. Jangan. Yang ketiga, jaga perasaan. Jangan teman-teman berprasangka buruk terhadap diri teman-teman ataupun orang lain. Terus yang berikutnya adalah jaga pikiran teman-teman. Jangan pernah sedikit pun di dalam pikiran teman-teman itu terbesit kata-kata yang sifatnya adalah negatif. Karena apa teman-teman? Karena di dunia ini adalah medan energi. Ketika kita memancing energi itu untuk bangkit, apalagi orang-orang yang bertindak atau melakukan suatu kegiatan spiritual, misalnya zikir, misalnya beribadah doa, misalnya beribadah tafakur, misalnya beribadah puasa, beribadah ke tanah suci, dan lain sebagainya. Teman-teman kok bisa melakukan hal-hal yang bersifat spiritual, apalagi spiritualnya para sufi? Ini saya harapkan lebih berhati-hati lagi. Karena ucap seucap, jangan lagi kok ucapan kita sendiri. Ucapan orang lain yang dilemparkan kepada kita, bisa saja itu kembali kepada diri mereka dengan sangat-sangat keji. Seperti itu teman-teman. Makanya kita tidak tahu siapa yang kita hadapi di depan kita, baik itu penjahat, baik itu orang yang baik hati, baik itu kiai ataupun dukun. Kita tidak tahu siapa sebenarnya dia. Karena apa? Karena orang yang sejengkal lagi itu masuk surga bisa terganjal untuk masuk surga gara-gara suatu tindakan yang dia lakukan. Bisa itu kesombongan, iri, dengki, dan lain sebagainya. Tapi ada pemaksiat yang tinggal sejengkal lagi itu masuk neraka. Bisa dia berubah menjadi masuk surga. Karena entah itu tobatnya, karena hinaan orang lain yang disematkan kepada dia, dan lain sebagainya itu teman-teman. Makanya kita mumpung di bulan puasa ini, marilah kita lebih baik dari yang kemarin, memperbaiki diri. Oh, kalau yang kemarin itu sholatnya masih bolong-bolong, ya diperbaikilah. Misalnya kemarin sholatnya sehari 1 kali, sekarang mulai 2 kali, 3 kali, dan seterusnya hingga bisa istiqomah. Tuhan akan menilai kok dari apa yang kita prasangkakan, kita niatkan. Tidak selalu Tuhan itu menilai berdasarkan ibadah-ibadah yang bersifat kelihatan dari diri kita. Karena ibadah yang paling baik adalah niat dan tindakan yang selaras serta berbuat baik kepada orang lain. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.